Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Ada 2 kriteria di Sandra Dimian. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis saja lah. Tegas, Gibran bantah isu jadi cawapres Prabowo. Imajinasi kampret halu, Jokowi tidak merestui, jangan ngarep ya pret. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Oh, bagus. Kalau itu sudah pernah Setuju. Yes, ngono wae. sudah pernah komunikasi Terus tak sama jawab. Pak Jokowi terkait cawapres. Aku enggak, saya tidak mengerti masalah itu. Maksudnya ditolak secara langsung oleh. Nah, kalau penolakan ya nggak tahu. Saya nggak tahu juga pertemuan itu. Saya fokus dulu di Solo, di luar kegiatan-kegiatan. Gibran menegaskan tidak ada sama sekali pembicaraan untuk duet bersama Prabowo di Pilpres 2024. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka membantah ada pembahasan menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Ia membantah ada wacana tersebut. Putra Presiden Jokowi ini menegaskan tidak ada sama sekali pembicaraan untuk duet bersama Prabowo di Pilpres nanti. Di tengah wacana tersebut, Mahkamah Konstitusi menerima gugatan Undang-Undang Pemilu terkait syarat umur calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam gugatan itu, pemohon menginginkan batas usia capres dan cawapres diturunkan minimal menjadi 35 tahun. Sumber di internal Parpol Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menyebutkan Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, salah satu yang memerintahkan agar Undang-Undang Pemilu digugat demi memuluskan duet Prabowo Gibran. Nah, saat dikonfirmasi, Dasko menegaskan tidak ada larangan mendukung siapapun untuk jadi capres atau cawapres, asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Dasko mengakui, dinamika yang ada di masyarakat saat ini muncul sejumlah nama untuk mendampingi Prabowo. Dasko enggan berandai-andai lebih jauh. Ia memilih untuk menunggu hasil judicial review Undang-Undang Pemilu di MK. Saat ini menurut dia, Gerindra berpatokan pada hukum yang ada. Di sisi lain, Gibran juga mengklaim tidak mengikuti kabar soal uji materi tentang Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi soal usia minimal pencalonan wakil presiden usia 40 tahun. Gibran tidak merasa bahwa uji materi yang meminta batas usia itu diturunkan memang dilakukan untuk mengakomodir agar dirinya bisa jadi bacawa pres. Kendati diberitakan jika Gibran yang juga putra sulung Presiden Jokowi menegaskan menolak menjadi cawapres Prabowo. Namun publik berkeyakinan yang diucapkan Gibran tersebut hampir sama kejadiannya ketika Jokowi pada kala itu menyatakan tidak akan melibatkan keluarganya di arena atau gelanggang politik. Peluang Gibran untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini sangat tepat. Kesempatan untuk menjadi bagian dari calon cawapres di saat Ganjar dan Prabowo hingga kini belum mengumumkan tokoh yang akan mendampingi keduanya di Pilpres 2024 mendatang. Banyak calon wapres seperti Sandiaga Uno dan Erick Thohir telah masuk dalam radar PDIP untuk mendampingi Ganjar. Untuk Erick sendiri juga diusulkan menjadi cawapres dari PAN untuk mendampingi Prabowo Subianto. Peluang Gibran maju menjadi cawapres terhambat oleh aturan persyaratan undang-undang menjadi cawapres. Batas usia minimal 40 tahun sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon wakil presiden atau presiden seperti tertuang dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Rupanya, angin segar pencalonan Gibran sebagai wakil presiden sedang dihembuskan oleh aksi gugatan yang dilakukan oleh PSI. Belum tahu dan diakui bila gugatan ini ada kaitannya dengan pembuka peta baru untuk pencalonan Gibran menjadi wakil presiden ataukah hanya sekedar proses kebetulan saja. Tapi Gibran bukan Jokowi, ketegasan Gibran tidak dapat diingkari. Jika dia tidak sudi menjadi cawapres Prabowo, maka sampai kapanpun itu tidak akan terjadi. Gibran ini bukan AHY. Gibran ini sudah cerdas, tidak terburu-buru tergiur melakukan lompatan politik instan. Selain itu, loyalis Gibran sebagai kader PDIP tak perlu diragukan lagi. Jadi tidak mungkin juga Gibran akan merapat ke Prabowo dengan menjadi cawapresnya. Bagaimana menurut Anda? Proses seleksi saya kira yang akan menentukan siapa yang bakal tampil gitu. Kalau saya tetap mendukung Mas Wali, ayo kita besarkan Solo dulu lah gitu. Dua periode habisin di Solo ya. Sehingga iya dong, nanti legasinya biar makin kelihatan ya kan. Kemudian kematangan beliau makin luar biasa.
masa itu mau ke RI 1 sekalian, ayo kita dorong. Gibran bantah keras PKS Solo dorong Gibran 2 periode. Ada udang di balik batu, PKS ingin jatuhkan Gibran? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Mendukung Mas, maju kurang mungkin. Gojek itu Pak Sugeng ya, nggak usah ditanggapi serius. Tapi yang jelas selama ini komunikasi dengan PKS terjalin dengan baik. Dan Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Redaksi Jurnal. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka meragukan dukungan DPW PKS Solo perihal Pilkada Solo 2024. Menurutnya, pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan Daerah atau MPD PKS Solo, Sugeng Rianto, terkait dukungannya untuk Gibran jadi Wali Kota Solo 2 periode hanya bercanda. Namun Gibran mengapresiasi dukungan yang diberikan kepada PKS. Dalam Pilkada Solo 2020, PKS tak memberikan dukungan terhadap Gibran dan tetap berkomitmen menjadi oposisi. Gibran juga memuji Sugeng Rianto sebagai anggota DPRD Solo yang sering memberikan saran, kritik, dan masukan. Meski dia tidak yakin terkait dukungan PKS kepadanya jika akan maju di Pilkada Solo 2024. PKS ini kayaknya sengaja mau jebak Gibran ya, kenapa harus di Solo 2 periode? Jika Gibran bisa naik ke tataran yang lebih tinggi, Gibran tentu bisa ikut kontestasi di Pilgub DKI tahun 2024. Publik melihat potensinya sangat kuat. Karakter Gibran tentu mirip dengan sang ayah yang terbukti melebur bersama warga Jakarta. Jadi yang dilakukan oleh PKS ini tentu cuma trik untuk menghalangi karir politik putra Jokowi. Di Depok, Kaisang Pangarep juga dihalang-halangi. Takut banget kayaknya sama putra Jokowi. Kelihatan orang-orang PKS ini lebih mengutamakan pencitraan daripada memperjuangkan kualitas pendidikan masyarakatnya. Memang sih Sugeng mengatakan PKS siap berkompetisi dengan siapa saja di pilkada daerah termasuk Gibran. Tapi kalau beneran siap bertarung dengan Gibran atau mendukung Gibran, semestinya dia dengan tegas mendukung semua programnya, tidak mencaci atau mencela. Tentu publik akan beranggapan bahwa PKS memiliki niat yang tidak baik kepada Gibran. Sebagai seorang oposisi, PKS juga dicurigai karena tiba-tiba mendukung Gibran maju 2 periode. Pasalnya, sebelumnya PKS meminta supaya dibuat aturan di mana keluarga inti seorang presiden dilarang maju dalam pemilihan umum. Alasannya adalah, seorang anak presiden akan punya keistimewaan khusus dibandingkan calon lain. Ia maunya ada aturan khusus untuk memastikan pemilu yang adil bagi semua orang. Hal ini tentu komentar orang sakit. Inilah yang menyebabkan publik curiga dengan PKS. Kenapa tiba-tiba mendukung Gibran maju 2 periode di Solo? Nama Gibran saat ini memang terus melambung karena karakter kepemimpinannya. Cara memimpin Solo serta sikapnya terhadap semua orang. Gibran cenderung bersahabat dengan semua kalangan, bukan hanya mitra politik, bahkan dengan lawan politik. Maka dari itu, Gibran ini lebih cocok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dengan modal sumber daya hingga popularitasnya saat ini, Gibran harus tetap hati-hati dan cerdas. Gibran harus mampu menangkap aspirasi masyarakat dan bisa digunakan sebagai strategi memenangkannya terkait kebutuhan masyarakat yang belum dipenuhi pemerintahan saat ini, hingga keluhan-keluhan lain terkait pemerintahan sepeninggal Anies ini. Gibran harus benar menguasainya. Tentu kita mencurigai kepentingan apa yang ada di balik PKS. Apakah mungkin ada ketakutan dari kubu PKS jika Gibran maju sebagai Gubernur DKI? Dari sini kita bisa simpulkan, PKS panik dan kepanasan dengan kiprah keluarga Jokowi. Saya yakin PKS paham kalau keluarga Jokowi sangat dihormati dan disegani. Track record mereka masih bersih. PKS dalam hati yakin bahwa jika keluarga Jokowi ikutan berpolitik, pasti punya peluang besar untuk menang. Maklumi saja penderitaan PKS selama 10 tahun ini. Coba bayangkan, Jokowi jadi presiden, lalu Gibran jadi presiden, lalu Kaisang juga jadi presiden, lalu Jan Etes nanti juga jadi presiden. Sampai anak cucu cicit, PKS makan apa coba? Kadrun bisa mati mengenaskan. Bagaimana kalau menurut Anda?